Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Ramadhani dari KKN Bawean 2020. Halo, aku Pras, KKN Bawean 2020. Halo, aku Kresna dari KKN Bawean 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi informasi mengenai hoax. Menurut saya, hoax adalah informasi atau berita palsu atau bohong yang sering muncul di media sosial, internet, ataupun yang lainnya, yang seolah-olah dibuat untuk suatu kebenaran dan biasanya tidak bersumber. Menurut saya, hoax merupakan serangkaian informasi yang seolah-olah dibuat benar, tetapi nyatanya tidak memiliki sumber yang jelas. Hoax adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menipu atau membohongi masyarakat, sehingga masyarakat terpengaruh, kemudian masyarakat melihat suatu kebenaran menjadi kebohongan atau suatu kebohongan menjadi kebenaran. Hoax berasal dari kata hokus dan pokus yang digunakan para penyihir pada abad ke-16 untuk mengucapkan mantra abrakadabra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax berarti informasi bohong atau palsu. Kalau saya pernah menerima berita hoax, tapi tidak pernah menyebarkan berita hoax tersebut. Saya sendiri pernah menerima berita hoax, tapi tidak pernah ikut menyebarkan berita tersebut. Perlu diketahui, sepanjang awal tahun 2020 terdapat sebanyak 504 berita hoaks yang beredar mengenai COVID-19 dan pada laman resmi Kominfo tercatat sebanyak 800 situs di Indonesia terindikasi sebagai situs penyebar hoaks. Pada tahun 2017, sebanyak 91,8% berkaitan dengan politik dan SARA. Sebenarnya, hoaks bisa mengenai banyak hal dan lingkupnya sangat luas. Hoax biasanya diterima dan disebarkan melalui media sosial dan media chat seperti Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan media lainnya. Saya menerima berita hoax tersebut dari WA grup keluarga atau organisasi dan membaca berita dari media online maupun internet tentang merokok yang dapat mencegah virus COVID-19. Menurut saya berita tersebut hoax atau tidak benar ya, karena dengan merokok saja itu sudah dapat menimbulkan beberapa penyakit yang mematikan. Apalagi untuk mencegah virus COVID-19 tentu tidak efektif dan tidak dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun WHO. Saya menerima berita hoax dari grup keluarga. Salah satunya tentang COVID yang katanya hanya karangan orang-orang untuk menebar kepanikan dan memecah belah masyarakat. Tetapi faktanya COVID itu ada, bukan untuk memecah belah masyarakat, tapi untuk membuat masyarakat lebih waspada. Ada beberapa cara untuk mengetahui suatu berita tersebut hoax atau bukan. Yang pertama, jangan hanya melihat judulnya saja, karena biasanya suatu judul sengaja dibuat provokatif dan sensasional untuk menarik minat pembaca. Yang kedua, bedakan antara fakta dan opini. Yang ketiga, periksa sumber atau asal dari berita tersebut. Apakah dari situs yang abal-abal atau yang valid. Yang keempat, apabila kalian masih ragu mengenai kebenaran berita tersebut, jangan bantu menyebarluaskan berita tersebut. Apabila kamu sudah mengetahui bahwa berita tersebut bohong, segera laporkan. Ya, kalau menurut saya memang penyebaran hoax itu dilarang ya. Kalau nggak salah, penyebaran hoax itu sudah diatur di UU ITE nomor 28 atau berapa gitu, dengan ancaman sampai 6 tahun atau dengan denda ratusan juta hingga miliaran kalau nggak salah. Menurut saya, menebar hoax merupakan kejahatan dan sangat berbahaya. Juga sudah ada dasar hukumnya di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang paling menyeramkan, terdapat sanksi pidana dan material bagi penyebar hoax. Bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kita sebagai generasi muda dapat membantu untuk meminimalisir penyebaran hoax. Untuk teman-teman, jangan sebarkan hoax. Cermat dalam memilih berita. Salam anti anti hoax.